malam itu kan, yang di acaramu itu. Yang mapan? Gitu. Yang mana? Loh, yang mendegradasi tim hukum misalnya belum bisa ketemu lah, belum ada surat kuasa lah. Nggak ada, Maksudnya, kita tidak pernah menyalahkan. Loh, kalau belum ada surat kuasa, kita juga, masa kalian nggak tahu bahwa yang berhak memberikan kuasa itu bukan keluarganya, tapi KC-nya. Yang berhak memberikan surat kuasa, yang memberikan surat kuasa untuk pembelaan advokasi itu KC, bukan keluarganya. Paul Jang. Kemarin pun sudah ada omongan-omongan yang tidak baik tentang Yusuf Manubulu, yang nanti di YouTube tidak boleh bicara tidak baik tentang Yusuf Manubulu karena dia kawan kita. Nah, tapi sebaliknya juga saya minta Pak Yusuf Manubulu tidak boleh bicara yang tidak baik tentang YouTubers yang lain. Gitu, karena nanti ini akan memecah. Ini akan digunakan oleh orang Islam ya untuk menjadi bahan mereka. Nah, itu jangan. Nah, kali ini masalah KC, ya KC-nya aja belum ketemu. Jadi kalau tadi Pak Herbert Aritonang nanya ke saya pagi-pagi, saya bilang saya mau jawab belum sempat, tapi ya ini saya baru selesai dari baru sarapan saya ini. KC-nya aja belum ketemu, jadi nggak ada yang namanya pecat diganti, bahkan anaknya Pak KC pun tidak berhak untuk mengganti, gitu loh. Paul Jang, izin bicara. Tadi kalian ngomong 2 jam, saya ngomong belum 5 menit. Bukan. Bentar, yang ranahnya kami biar kami menjelaskan, jangan Pak Paul Jang gitu. Itu maksudnya. Saya enggak. Kan kalian tadi sudah menjelaskan. Tadi statement kalian juga bilang bahwa kalian KC-nya aja belum ketemu. Kalian sudah ketemu Pak KC belum kan? Jadi kalian juga jangan merasa kecil hati. Bentar dulu, enggak. Bahwa Saya KC akan mengganggu kalian. Saya nggak pernah kecil hati ya. Pertama begini ya. Kami menghormati keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan isolasi mandiri gitu ya. Kami menghormati itu. Bayangkan saja kalau kami tabrak-tabrak itu, kan? Apalagi stigma yang muncul kepada Pak KC, pengacaranya Pak KC tidak ikut taat aturan, gitu kan? Kami hormatin itu. Kami ketemu Wadir Cyber, gitu ya. Kami minta penjelasan. Kami ketemu itu kan sudah dijelaskan kemarin, kita juga sudah memaklumi 14 hari. Jadi tidak ada yang menyalahkan kalian juga. Pak Paul, kasih kesempatan dulu Pak Sandi. Kan sudah ngomong dari tadi Pak Sandi. Kan yang Pak Sandi ngomong kan omongan yang tadi saya udah dengar. Kasih kesempatan dulu. Bukan nih, yang Pak Sandi ngomong itu sudah dibicarakan di Zoom saya, dan kita juga tidak ada yang menyalahkan. Pak Paul, jangan jelaskan porsi kami, gitu. Porsi kami adalah menjelaskan. Enggak, saya nggak ada urusannya dengan porsinya lawyer. Saya bukan lawyer, dan kalaupun makanya jangan ada bahasa-bahasa kan, jangan kecil hati lah, apalah, jangan bahasa itu munculkan gitu. Kan tadi bilang ucap syukur, terima kasih kalau nggak jadi pengacaranya KC segala macam. Jangan, itu namanya kecil hati. Kalau bukan kecil hati namanya apa? Enggak, saya nggak pernah kecil hati. Demi Tuhan, saya nggak pernah kecil hati. Enggak. Dan kalau saya seperti itu berarti itulah iman saya gitu. Tapi teman-teman jangan menilai tim hukum ini seperti yang tadi malam itu, kan? Yang di acaramu itu. Yang mapan? Yang mana? Loh, yang mendegradasi tim hukum misalnya belum bisa ketemu lah, belum ada surat kuasa lah. Nggak ada, kita tidak pernah menyalahkan. Loh, kalau belum ada surat kuasa, kita juga, masa kalian nggak tahu bahwa yang berhak memberikan kuasa itu bukan keluarganya, tapi KC-nya. Yang berhak memberikan surat kuasa, yang memberikan surat kuasa untuk pembelaan advokasi itu KC, bukan keluarganya. Paul Jang, apa urusan mau mencampuri ini gitu? Udah, Pak Ketua, Pak Sandi, Pak Paul, mohon sebentar. Jangan kayak gitu loh. Kalian itu disuruh kalian komunikasi antar YouTuber itu nggak pada mau gitu. Tapi ketika ada tim hukum kalian degradasi. Yang mana saya degradasi kalian? Wah, kamu kalau begitu, kamu lawyer kelas bawah nih. Kamu begitu aja sudah merasa diserang. Kita baru tanya. Jangan dong, jangan. Menghakimi di sini. Pak Sandi, yang mana yang saya menghakimi? Pak Sandi, Pak Paul. Dari kemarin. Yang mana yang saya menghakimi? Jangan. Oh, sudah jelas Pak Sandi. Tidak ada yang mendegradasi tim hukum. Yang mana saya mendegradasi kamu saja tidak bisa menjelaskan yang mana saya mendegradasi kalian. Nggak ada. Ya.
bahasamu tadi itu, gitu ya. Yang mana? Yang mana Surat bahasa kuasa- yang mana? Surat kuasa juga belum ada, begini. Apa urusannya Paul Jang komentari kayak gitu, gitu. Loh, urusan dong. Kita semua berurusan dengan Pak Aceh. Pak Aceh ada urusan kita Iya. semua. Tolong. Bentar, Dulu. Jadi Ada begini, surat Pak Sandi, kuasa. Anda sendiri Anda nggak ngerti. Anda ngerti nggak surat kuasa? Anda orang hukum tapi nggak ngerti surat kuasa itu definisinya Jangan apa? jangan komentarin itu, gitu maksudnya. Loh, Kami ada kok surat kuasa. Saya tidak ada. Pak Aceh belum kasih surat kuasa ke siapapun. Makanya saya bilang jangan kecil hati karena kita saya nggak karena pernah kamu kecil tidak hati. mendengar yang saya katakan, karena kamu hanya ingin Bagaimana saya mendengar, nggak dengar? kamu hanya ingin mendengar kamu sendiri. Ya, Surat Bagaimana kuasa saya yang tidak berhak dengar? memberi surat kuasa itu Pak Aceh, bukan jangan ajari saya keluarganya. masalah begitu. Kok jangan ngajari, nyatanya kamu aja kagak ngerti kok tadi barusan. Bagaimana Kamu saya pegang tidak surat ngerti? kuasa dari Aceh enggak? Kamu pegang surat kuasa dari Pak Aceh enggak? Istrinya Enggak, Pak kan? Muhammad Aceh sudah Ya berikan nggak bisa kuasa. loh, Pak Aceh masih Bentar, Bu. sehat. Mana Jangan bisa? bilang nggak bisa. Istrinya Pak Aceh, kalau Pak Acehnya masih sehat, tidak bisa memberi kuasa Pak Paul apapun. jangan buat statement kayak gitu. Ya, jangan buat Pak statement Acehnya kayak masih gitu. sehat, ya. Banu Aceh belum diketemui, Iya, jadi kita maksudnya terlalu gini dini loh, untuk maksudnya. bicara. Dan Kita tidak ada yang berusaha kita mengambil bicara alih. proporsional. Anda itu Kita bukan proporsional. ahli hukum. Proporsional, maka komentarilah pelayananmu. Jangan komentari surat kuasa, gitu maksudnya. Sudah Pak Paul. Kenapa Pak tidak Sandi. boleh? Pak Paul, Pak Sandi. Jangan komentari surat kuasa. Oh boleh dong, boleh Oh, boleh dong. dong. Oh Pak saya, Sandi, saya ini orang yang ngerti hukum. Saya bukan lawyer, tetapi saya Anda kan tahu hanya persis. bersimpati. Kamu Anda bersimpati. pegang surat kuasa dari KC nggak? Udah itu saja. Kamu Saya punya hak surat apa atas kuasa. KC? Izin Pak, Saya Izin, kuasa Pak. istrinya. Saya Nah, sudah ketemu nah, sama istrinya. Saya sudah Izin, ketemu Pak. sama anaknya. Iya, tetapi Dua-duanya. KC-nya belum. Itu yang saya bilang loh. Jadi jangan kecil hati. Enggak, Karena bukan. biar KC yang Jangan menentukan. komentari yang Jangan bukan urusanmu. sampai kamu tidak nangkap yang saya maksud. Kamu tuh lawyer tapi Saya kamu nggak nangkap yang nangkap saya maksud. sekali. Bagaimana izin kamu? Pak, izin Pak. Paul Jang Kamu nggak urusan nangkap. pelayanan Aja Pak, ini rohani. Pak. Salah Ini satu yang pihak mengalah, nonton ya. banyak Pak. Mohon maaf Pak. Mau. Kalau bisa mengalah dulu dikit. Bukan. Untuk urusan yang Enggak, tadi. kawan-kawan ini harus tersampaikan. Uruslah yang menjadi proporsinya dia. Pak Sandi. Gitu ya. Pak Sandi. Ya. Dari kemarin saya bilang, kami tidak mau urusin uang. Tapi Udah, Pak Sandi. serang-serang. Kamu Apalagi- benar-benar nggak mau terima uang. Kamu mau janji sama Tuhan, Bukan. kamu nggak terima uang serupiah pun. Ah iya, Bukan. jangan mau uang kami yang kamu dana buat Bukan. Pak Aceh. Kita yang akan Silakan. kumpulin dana dan kita punya hak. Silakan, saya bilang. untuk bertanya. Silakan. Saya kemarin bilang Kalau nggak ada silakan. usahanya. Anda Silakan. lawyer, tapi Anda sendiri yang saya omongkan aja Anda nggak Nah. ngerti bagaimana Anda menjadi lawyer yang benar. Silakan Waduh. Paul Jang kumpulkan dana untuk orang lain, silakan gitu. Ya. Tapi ya kami ini tim pengacara gitu ya. Tim pengacara. Dari awal saya bilang kami akan fokus kepada pembelaannya Pak KC. Itu mah sudah Silakan. bolak-balik dibilangin, di Zoom saya juga sudah dibilangin. Yang Sudah sekarang kan? jadi Sudah saya masalah bilangin. adalah biarlah Pak Aceh menentukan siapa yang menjadi lawyernya. Siapa Percaya yang dia kami itu. percaya. Udah Pak Percaya Sandi. kami silakan. Pak Sandi, Nah, Pak Paul. iya, terus masalahnya di mana? Saya bilang Loh, begitu. Masalahnya karena Paul Jang mencampuri segala hal gitu. Kok Jangan campuri mencampuri segala segala hal. hal? Belum lagi mencampuri. Sekarang Kalau Anda kalian mau membicarakan YouTubers lain. Sekarang saya tanya, apa saya undang kamu ke YouTube saya? Saya nggak pernah undang kalian ke YouTube saya, kalian datang sendiri loh. Enggak, Ya saya toh? diundang. Iya, saya nggak undang kalian. Tanya teman-teman. Kenal kalian aja saya kagak kenal. Ya saya nggak kenal. Mana ada saya suruh undang lawyernya Pak Aceh? Pak Paul, Nggak saya ada. mau sama Pak Paul nih. Pak Paul, Nggak ada. Pak Paul. Iya Pak Herbert. Oke, salam semuanya, damai sejahtera semua. Jangan ini memang Oh yang sore damai, jangan- kita cuma damai. Jangan bilang nggak damai. Kita hanya bilang Yuspan dulu, jangan mendeskripsikan YouTubers lain. Oh. Sebab kami pun Saya tidak berusaha pernah demikian ke mendeskripsikan. Yuspan Anda dulu. Jadi jangan bilang. pernyataan yang tidak benar. Loh tadi barusan saya- katanya mau diputar Saya ulang tidak YouTube-nya kan masih ada tuh Ini di loh. papel juga ini Anda ini sekarang. paham bahasa Indonesia enggak? Gini loh, ya. Kalau saya menyebutkan per orang per nama, itu berarti saya menjelekan atau mendegradasi mereka. Saya cuma mengatakan kalau ada YouTuber yang melakukan itu. Jadi Halo. tolong kalau kalian tidak mengerti, Ya, jadi saya coba Jangan ulangi lagi. mengeluarkan pernyataan seperti itu, gitu loh.
Ya, silakan Halo, Pak. Ya, saya cukup cukup sering mengikuti siarannya Pak Paul. Justru Pak Paul sebenarnya memberikan semacam pernyataan yang positif terhadap Pak Yusuf nih. Malah kalau saya nilai sifatnya membela dan juga terhadap tim kuasa hukum. Jadi tolonglah tetap kita bersikap positif, menyampaikan sesuatu juga yang lebih sejuk gitu ya. Apalagi ini kan sudah ditonton banyak orang ini ya. Tapi saya memang bisa, saya mendengar langsung kok Pak Paul tuh memberikan apresiasi terhadap Pak Yusuf. Pak Yusuf juga pernah memberikan apresiasi terhadap Pak Paul. Ya sudahlah. Soal tadi ada perbedaan, kita lebih baik kita diskusikan secara internal saja. Dan Pak Sandi jawab kalau bisa jangan terlalu menanggapi. Ya ini karena tadi sudah sidang ya, capek saya juga sidang. Tapi tetaplah kita bukan. membicarakan hal-hal yang di antara kita jangan begitu. Ya. Oke, Ya. lanjut Pak Yusuf. Jadi begini ya yang dimaksud. Makanya jangan dipotong dulu. Saya ngomong belum selesai, jangan dipotong dulu. Nanti enggak kalian jadi salah paham. Yang saya maksud adalah ketika kita mengumpulkan dana untuk seseorang, ya kalau di tempat Pak Yusuf Manubulu mah terserah. Tapi kalau di tempat saya, kita selalu kita open, ya. Dan itu kita kasih laporan tiap minggu. Nah, adapun tadi pertanyaannya Pak Herbert Aritonang di WhatsApp saya tadi pagi, saya belum jawab dan saya bilang Pak KC-nya aja belum bisa kita temuin, ya. Jadi bagaimana kita mau bisa mengklaim bahwa pengacara akan diganti, bahkan anaknya saja nggak berhak mengganti, harus Pak KC-nya sendiri. Artinya kalau Pak KC bersahabat, saya kan lihat Pak KC kan bersahabat lama dengan Yusuf Manubulu. Sekarang kalau Pak KC lebih percaya dengan Yusuf Manubulu daripada Saifuddin, berarti kan artinya kan Yusuf Manubulu tetap jalan. Hanya yang saya katakan tadi, dari awal Yusuf Manubulu sudah salah set. Kenapa? Karena di dalam YouTube-nya, entah itu ide dari anaknya Pak KC lah, apa segala macam, bahwa itu harus satu pintu. Dan itu diulang dan diviralkan kemana-mana. Sehingga orang-orang mau mensupport Pak KC, bilang sama saya, waduh, kita nggak percaya Yusuf Manubulu nih. Ya sudah, saya bilang, saya tidak pernah menyalahkan Yusuf Manubulu. Lihat sih semua YouTube saya tentang perseteruannya Yusuf Manubulu dengan Rudy Yohanes. Tentang masalah uang itu. Saya nggak pernah menjelek-jelekan Yusuf Manubulu. Saya selalu bilang, oh itu haknya Yusuf Manubulu. Itu haknya Rudy Yohanes. Tetapi, kalau di tempat kami, dari dulu kebiasaan kita buka semua rekening itu. Nah, kalau Pak KC ingin mendapatkan dukungan dari semua, apakah nggak bisa dibuka itu rekening? Karena memang kemarin sudah ada omongan seperti yang Pak Yusuf Manubulu awal tadi, bahwa keluarganya juga mempertanyakan, loh selama ini uangnya kemana? Nah, bukan masalah selama ini kemana, tadi Pak Yusuf sudah menjelaskan, loh kemarin uang tiket itu uang dari mana? Uang yang buat beli kacamata, buat beli handphone, itu sudah dijelaskan dengan baik. Nah, sekarang yang menjadi masalah, keluarganya kan sekarang belum dengar masalah ini. Mungkin mereka juga nggak menyadari bahwa uang-uang itu tuh dari donasi-donasi itu. Kemarin Pak Saifuddin sudah menyatakan sudah ada masuk ke rekening beliau 26 juta, ya kan? Dan ada beberapa yang mau transfer ke saya bilang nanti dulu, sudah ada yang transfer 1 juta, tapi dia bilang dari Eropa itu ya 100 euro ke 100 euro. Saya bilang nanti dulu, sebab kalau saya nyimpan uang banyak-banyak di sini kena pajak juga kita pusing. Nah, jadi kita tunggu sekarang. Nah, siapapun yang menjadi tim pembela Pak KC, kalau itu nanti timnya Pak Saifuddin, kalau saya berharap Saifuddin. Kenapa? Karena Saifuddin pernah di dalam dan kita bisa gunakan jalurnya beliau yang sudah ada di dalam. Nah, tetapi apakah beliau pasti dipercaya Pak KC? Belum tentu. Kalau Pak KC percaya Yusuf Manubulu, nah sekarang saya datang ke sini, makanya saya bilang masuk ke StreamYard supaya jangan menjadi fitnah, makanya jangan dipotong kalau saya ngomong. Nah, Pak Yusuf Manubulu kalau nanti bikin, jangan bilang satu pintu, karena tidak semua orang cocok dengan Yusuf Manubulu, tidak semua orang cocok dengan si Rudy Yohanes, tidak semua orang cocok dengan saya. Kita masing-masing, kita punya donatur, dan donatur ini yang terbiasa dengan gayanya kita. Nah, sekarang supaya netral, nanti kalau sampai Pak Aceh percaya Yusuf Manubulu, bisa nggak itu dibuka rekening itu, supaya donatur kami pun bisa support. Kalau enggak ya kita tetap jalan sendiri, kita akan berusaha bantu sebisanya. Dan nanti kita tunggu sampai Pak Aceh bisa dihubungin.
Jadi saya kira yang tujuan saya ini mau masuk untuk mengklarifikasi bahwa jangan sampai ada orang berpikir Yusuf Manugulu jelek. Nah, tetapi kan malah diserang kan. Kenapa? Karena kalian tidak siap untuk diserang. Orang kalau sudah berdiri jadi YouTubers, kalian harus siap untuk diserang dengan cara apapun. Disalahpahami. Ya, jadi gini, Pak Tapi Paul. jangan pernah mendiskreditkan orang lain. Apalagi tadi Pak Yusuf Manugulu bilang, itu Pak Yusuf Manugulu tadi sudah bilang loh, ini ada hamba Tuhan, jadi bukan akan loh, sudah ada. Itu bisa diputar YouTube-nya, makanya tadi Pak ini harus masuk. Kalau enggak nanti Pak Yusuf dikeroyok lagi. Dan nanti akhirnya dipakai bahan bakar sama orang Islam ini buat bikin YouTube cari konten lagi. Jadi statement-statement itu pun kita jaga statement-statement itu Pak Yusuf Manugulu supaya jangan tambah orang-orang lain jadi nggak bersimpati dan akhirnya nggak nolong Aceh. Yang saya harapkan jangan sampai orang nggak bersimpati terus nggak nolong Aceh. Udahlah nggak usah tolong dah, ditambah ruwet. Barusan ada seorang senior ya, seorang ahli hukum lah, saya nggak bilang orangnya, ini senior banget. Sampai bilang tuh jadi kisruh begitu, sampai WhatsApp ke saya pribadi, saya mau kasih saran nggak jadi Pak. Aduh, saya bilang sayang sekali ya, cuma gara-gara kisruh doang. Jadi jangan sampai kisruh. Masalah ini belum sampai tuntas. Makanya kemarin saya stop semua omongan negatif tentang Yusuf Manugulu. Saya bilang jangan ada omongan negatif tentang Yusuf Manugulu, nggak boleh. Tidak boleh, walaupun ada banyak yang tidak cocok, tetapi tidak cocok itu belum tentu benar, toh. Yang Yusuf Manugulu belum tentu salah, yang mereka pun belum tentu benar, tapi belum tentu Yusuf Manugulu juga benar. Anggap aja ini kritik. Jangan merasa diserang juga, biasa aja lagi. Kita ini YouTuber sudah biasa begitu, ya kan? Saya bukan YouTubers, itu artinya orang yang hidupnya dari YouTube. Saya hidupnya tidak dari YouTube, ya. Konten saya memang banyak viewernya, tetapi saya tidak hidup dari YouTube. Saya hidup dari kerjaan saya setiap hari. Jadi itu bukan YouTubers. Tapi kalau saya sudah tampil di YouTube, kita harus sudah siap dengan semua kritikan dan semua cemoohan orang. Nggak usah lebay, nggak usah kita terus kayak merasa gimana, cukup. Sebab nanti akan menambah panas, nanti orang tadi mau bantu KCI jadi nggak jadi, gitu loh yang saya maksud. Jadi belum tentu KC itu percaya Saifuddin, belum tentu juga. Lihat persahabatannya, KC lebih lama dengan Yusuf Manugulu. Begitu, bukan berarti Saifuddin jelek. Oh, saya percaya dengan saya itu tidak pernah nanya Saifuddin Ibrahim rekeningmu buat apa, nggak pernah sekalipun saya nanya. Kami dulu waktu Saifuddin di penjara kita banyak support beliau juga. Kami ya, tim kami itu banyak support juga. Cuma kita nggak pernah nanya karena kita percaya kan buahnya ada. Nah, kalau Pak KC, apakah percaya Saifuddin seperti saya percaya Saifuddin? Belum tentu. Mungkin saya Yusuf Manugulu, tetapi ketika saya masuk ini tujuannya menghimbau, jangan yang hal begini terus kayak seperti kepanasan. Saya sudah berusaha menengahin Yusuf Manugulu dengan Rudy Yohanes supaya jangan geger, supaya jangan diperpanjang, tetapi jangan anggap saya musuh. Gitu. Ya, Pak Yusuf Manugulu dan para lawyer. Jadi belum tentu. Artinya jangan sampai kecil hati. Tenang, kita akan dukung yang terbaik. Belum tentu Saifuddin itu yang terbaik, belum tentu. Bisa jadi tim kalian, sekali lagi ya, Pak Putih merekomendasi Pak Herbert Aritonang ini begitu luar biasa. Dan saya percaya Pak Putih. Saya ngajak itu, Bos. Ya. Kalau Herbert saya percaya Pak Putih, gitu loh. Nah, bukan, gitu ya, Pak Yusuf Manugulu ya. Nah iya, makanya. Apalagi, arti kan ini kan orang-orangnya Pak Yusuf Manugulu ini bukan orang kacang-kacang, gitu loh. Nggak seperti yang orang-orang anggap gitu loh. Kalau jangan gini, ya. Ya. Saya di forum-forum lain juga saya bilang, perbedaan di antara kalian hamba-hamba Tuhan yang melayani di YouTuber itu silahkan kalian bicarakan gitu ya. Itu aja sebenarnya yang saya minta gitu. Ya. Jadi kami ini misalnya kalau dibahas di situ, kami tidak bisa memberikan jawaban, kami kan susah gitu ya. Karena dari awal kita minta silahkan kalian bicarakan gitu kan. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi ketika misalnya kami misalnya dibahas di forum sana, di forum sini gitu misalnya seperti itu, ya. Sementara kami, pertama lihat nih Pak Paul Jang ya, pertama begini. Lihat. Bayangkan ya, Febri itu kuasa hukumnya Pak Aceh loh. Anaknya itu. Baru ini dia memberikan tanggapan setelah ramai begini. Dia WhatsApp saya, Bang, sorry Bang. Gitu kan. Setelah ini gitu.
Dari kemarin kita cari-cari mengklarifikasi semua berita-berita gitu, nggak bisa. Apakah betul kuasa dicabut seperti pernyataannya dari penyidik Bareskrim gitu kan? Kita tidak dijawab gitu kan? Apakah benar seperti ini? Tidak dijawab. Apa benar seperti ini? Tidak dijawab gitu kan? Tapi kan kita kan ada kuasa dari istrinya sesuai permintaannya polisi gitu loh. Kalau dibilang Pak Paul Jang tadi itu kuasa dari suaminya, dari Pak Muhammad Kaci, itu betul gitu kan. Tapi menurut kuasa ini juga kami mewakili kepentingan keluarganya bisa gitu. Jadi yang kami misalkan cuma satu kan, dalam perdebatan di sana seperti ini. Karena kami kan diundang-undang juga. Tolong berikan penjelasan dong, di grup sana diundang gitu kan. Penjelasan di sini diundang. Gitu. Tapi yang kami tanggapin itu selalu permintaan kami izinkan kami fokus untuk membela pendampingan hukumnya Pak Kaji. Itu aja kami minta dari awal. Nah sekarang ini kan sudah selesai gitu kan. Surat kuasa tadi sudah diposting di grup kami, berarti udah selesai juga gitu. Gitu saya kira Pak Yusuf Manugulu. Udah bisa kita pamit lah ya. Udah enggak ini. Ya Pak ya. Jadi saya sedikit tanggapi Pak Paul, artinya begini. Kami ini bukan tidak siap untuk dikritik atau artinya dihujat dan lain-lain. Ya, kami ini sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Cuman dalam rangka untuk menjelaskan kondisi pada saat ini, makanya kami live, kami memberikan keterangan-keterangan tentang kondisi bagaimana yang kami jalani selama ada permintaan istri dan anaknya. Jadi soal mau masalah apa tidak menerima itu Anda salah. Artinya kami mau dibilang apapun, kami ini sudah terbiasa. Kami ini hamba Tuhan, apalagi kami hadir ini di media sosial seperti di YouTube ya. Kami silakan orang mau bicara apa saja, bahkan Anda juga tahu seperti kayak yang Anda sebutkan tadi, bagaimana dia menghujat, menghina, memfitnah, dan segala macam. Tapi satu pun saya menganggap saya tidak perlu membalas orang seperti itu. Karena yang saya jaga ini adalah kebenaran firman. Firman Tuhan ingin supaya diketahui dan dilihat oleh semua orang. Bukan perdebatan, bukan pertentangan, bukan kesalahpahaman itu yang ingin dilihat. Yang Tuhan inginkan supaya firman-Nya itu bisa tersampaikan kepada orang lain. Makanya saya tidak menjawab apapun. Tetapi ini masalah kuasa yang sudah diserahkan kepada saya di awal. Inilah yang membuat saya harus memberikan klarifikasi. Selanjutnya mengenai masalah uang, kalau pengumpulan dana itu untuk orang lain, itu semuanya bersifat terbuka. Tapi kalau untuk dukungan pelayanan buat pelayanan kami, yaitu sifatnya pribadi. Artinya, silakan yang tergerak silakan, yang tidak tergerak silakan, apalagi yang cuma banyak ngomong. Nah, itu maksud kami seperti itu, Pak. Jadi, saya harus memberikan penjelasan juga supaya tidak ada yang salah menangkap. Kalau masalah dukungan untuk pelayanan kami, ya itu artinya untuk pelayanan kami. Saya tidak perlu menyatakan itu di publikasi, karena itu kan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, ya. Sama dengan misalnya pendapatan pribadi atau dukungan pribadi buat Pak Pausang, itu haknya Pak Pausang. Saya tidak pernah minta uang dari YouTube buat pribadi saya, Pak. Jadi saya tidak perlu silakan. menyatakan. Itu hak Beda, Anda. ya. Anda tidak mau meminta, silakan. Saya juga Itu tidak menyalahkan Pak Yusuf dan Rudi. Cuman tadi kalau nanti untuk Pak KJ, saya harap sih jangan bilang satu pintu lagi, karena itu statement yang seakan-akan mau dibisniskan Pak KJ ini. Itu tanggapan orang, Pak. Semua begitu, Pak. Semua langsung respon, Pak. Begitu Yusuf Manugulu keluarin video itu, wah ini mau dagang nih. Semua begitu, Pak. Dan saya langsung bilang, kita nggak bisa salahkan Yusuf Manugulu. Kita belum tahu, ketemu KJ-nya aja belum. Dari kemarin saya bilang, ketemu KJ aja belum.
Ya, betul. Kita nggak bisa. Jadi Tapi seperti memang yang tidak bijaksana kalau bilang satu pintu sekalipun itu statement dari anaknya. Harusnya Pak Yusuf Manu bilang, oh itu nggak baik dengan begitu, jangan. Karena nanti Ya. orang akan memikir saya akan membisniskan KC. Jadi penjelasannya Gitu. seperti ini Pak Paul. Begini penjelasannya. Artinya begini. Sedangkan sudah ada suara dari anaknya pun sampai sekarang saya belum melakukan itu, belum melakukan penggalangan secara publikasi. Dan ini artinya saya menyatakan kepada semua orang bahwa bukan uang menjadi fokus daripada apa yang saya lakukan saat ini. Tetapi bagaimana saya dengan tim pengacara yang sudah ada, itu hanya sedang fokus untuk supaya Pak KC ini segera mendapatkan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dia butuhkan. Artinya minimal ada keringanan kalau toh memang tidak bisa dibebaskan. Itu yang sedang kita fokuskan. Kalau misalnya ada pandangan orang-orang yang mengatakan seolah-olah saya mencari keuntungan, inilah yang saya jelaskan saat ini bahwa saya sekalipun sudah diberikan otoritas dari pihak keluarga untuk melakukan itu, sampai saat ini kan Pak Paul kan bisa dengar sendiri, saya belum pernah melakukan itu, karena saya masih menunggu hal-hal selanjutnya, bagaimana kesepakatan dan yang terbaik buat untuk Pak KC itu sendiri. Begitu ya, supaya semuanya menjadi jelas gitu. Oke? Nah itu makanya kemarin saya bilang sama si Saifuddin Ibrahim, kalau kita mau galang dana memang buat KC di luar Yusuf Manu Bulu, anaknya harus ngomong lagi. Karena ini sudah terlanjur menjadi monopoli Yusuf Manu Bulu, kesannya seperti itu. Takutnya nanti kita dibilang kita mau menyalahgunakan. Nah, jadi mungkin ada baiknya ya Pak Yusuf Manu Bulu, Pak Saifuddin ketemu sama anaknya KC bareng-bareng supaya jangan salah paham. Sebab itu nanti akan menjadi masalah. YouTubers-YouTubersnya ini juga nanti yang lain salah paham, dia ngomong apa yang mereka tahu. Nongol kagak berani. Kalau saya gini sekali ya langsung saya samperin. Supaya jelas, supaya orang semua dengar. Supaya publik ini juga dengar. Bukannya kita omong-omongin di belakang terus kita tusuk dari belakang sesama kita, jangan. Tapi kita langsung ngomong, ketemu. Itu loh Pak. Mungkin begitu kali ya saran saya. Ini saya udah terlambat 2 menit, saya harus mengajar sekarang. Oke. God bless you semuanya ya. Oke. God bless you. Oke, terima kasih Pak Paul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM, atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan.
ada rumah singgah, di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.